Oke, kali ini Oke Made menampilkan satu bintang yang luar biasa. Saya bilang luar biasa karena luar dari biasanya, tidak seperti biasanya. Dia bukan artis, tapi dia kenal banyak artis. Dia bukan public figure, tetapi dia banyak dikenal orang juga. Nah, nama kita langsung saja sapa Made Agus Sudita. Itu dia. Iya. Oke, selamat siang Made. Ini panggilannya, kalau teman-teman manggilnya dia Made Cenik, tapi nama lengkapnya Made Agus Sudita. Saya mau tanya dulu nih, pangsing pelih deh. Saya memposisikan Made ini sekarang sebagai apa nih? Karena posisinya banyak kalau Made ini. Bintang video klip, iya. Konten kreator, iya. Terus mantan pekerja pariwisata ya? Iya. Iya juga. Terus kemudian tukang syuting, iya. Tukang edit juga, iya. Ini Cen kejemak nih. Sebenarnya karena gini sih kok, semua tukang saya ambil sih sebenarnya, asal ada lowongan tukang saya ambil. Semua tukang, yang penting pokoknya halal gitu ya. Ya tapi gini, sebelum kita lanjut podcast ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sama Ko Ardiano karena sudah mengundang. Ternyata podcast ini sangat Ini pertama kali ya? Saya selalu mengikuti podcast ini dari mulai awal episode sampai saat ini. Berarti, saya ada di sini, saya penggemar setianya di sini. Made tahu dong siapa tukang syutingnya? Saya penggemar setia Oke Made di sini. Jadi tumben sekali saya ada duduk di sini. Nah, duduk di sini tumben sekali. Ini deh, sebelum kita tanya dulu siapa gede sebetulnya. Gimana rasanya beda di depan dan di belakang layar deh? Ya di sini deg-degan sih. Deg-degan, lumayan deg-degan. Biasa nyuting, sekarang di sini masih deg-degan. Biasa di belakang kamera, sekarang di sini. Oh, gimana saya di kamera udah ganteng nggak? Pertanyaannya itu gitu. Tapi ini deh, kita mulai dari yang apa yang menyebabkan akhirnya Made, saya pribadi dan teman-teman kreatif juga berpikir Made ini layak kita angkat. Salah satunya karena kontennya dia di Facebook, juga Instagram yang banyak menarik perhatian, terutama ibu-ibu gitu. Idola ibu-ibu gitu dia. Ya karena kontennya berkaitan dengan rumah tangga, Bregan Bali gitu ya. Ya. Nah, itu gimana awalnya dia bisa muncul ide menggarap konten itu deh? Dari awalnya sih itu bukan khusus untuk mengangkat rumah tangga ya. Dari random dulu, sebelumnya kan ada Karena apa kan ya gitu ya? Pokoknya apapun yang bisa, malah saya pikir apapun yang bisa di short itu adalah konten yang saya akan upload gitu kan jadinya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada sharing sama ya dari teman, bosnya sendiri kan sharing sini, gini loh kamu mau bikin konten harus seperti ini harus kamu bikin ini dulu. Nah, ketika mengikuti langkah-langkah itu dari awal, harus kita ngikutin ini, ternyata nggak gampang jadinya kan. Dibanding dengan random sebelumnya. Ya, ternyata nggak gampang, kita harus seperti ini. Oh, jadi pikirannya panjang kok. Kita mau lanjutin apa enggak sih gitu jadi. Maksudnya setelah mencoba itu? Ya, setelah mencoba kita mau lanjutin apa enggak. Nah, setelah berjalan, nah ketemu kan alurnya nih. Yeah. Oh, saya harus jadi gini nih. Nah, ketemulah jadi sosok seorang seperti ini, jadinya gitu. Awal pertama kali itu iseng aja tentang keluarga. Iseng, tentang keluarga tuh iseng. Cuman karena mikir, karena milih tema seperti ini masuk nggak dengan saya? Betul. Milih lucu, masuk nggak dengan saya? Milih mukbang, makan di mana terus Ya. biar dapat. Ya kan awalnya dulu mukbang. Ya. Mukbang sempat, terus lucu-lucuan sama Teflon sempat, sama Kartono sempat. Kartono sempat sama ya. Lucu mukbang sudah sampai akhirnya yang horor juga sempat ya? Yang horor sempat sama bahkan semua saya sempat. Hampir semua jenis konten sempat dicoba, tapi belum klik gitu. Belum klik dan belum menjiwai lah. Isinya belum bisa jadi satu lah di sana. Gitu. Cuman ya karena berpikir apa sih bikin konten apa sih yang bisa berkelanjutan? Ya mikir, kita sama-sama setiap harus hari punya warna sendiri. Setiap hari ketemu istri, setiap hari ada di rumah yang sama. Terus nanti ya mikirnya nanti kalau ada kesibukan kita sibuk bareng-bareng kan. Jadinya ini jalan ini yang saya ambil. Tidak perlu repot berpikir kontennya ya. Kita tidak perlu repot. Ini kalau kita bikin sitkom nih, kita kan nggak bisa sendiri nih. Meskipun bisa, tapi susah. Kita harus ngumpulin orang lain misalnya seperti nyocokin waktu sama A, nyocokin waktu sama B, nyocokin waktu sama C. Susah. Nah, kalau ketemu sama B, yang C nggak ketemu kan nggak jadi jadinya. Kalau di rumah pasti. Kalau di rumah pasti ketemu gitu. Itu kan di kontennya itu Made diceritakan sebagai suami yang bijak, terus juga suami yang pengertian, cinta kepada istri. Asik. Pertanyaan saya satu aja sebenarnya deh.
Sekan itu apa gimmick gitu deh, gitu deh. Ya, Karakter itu gimana gitu deh. Karakter Ayo jujur aja gitu, nggak apa deh. Ya, di sini saya pertama kali podcast di sini saya akan jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Ya, jadi gini kok. Dulu waktu itu kan jadi semua konten-konten saya itu adalah hal yang saya alami pribadi sih dulunya. Orang bilang reality show gitu ya. Reality saya pribadi dulunya seperti apa, kalau kita jadi orang seperti apa. Dulu ya memang saya nggak hirau sama istri kan, dulu sama namanya juga baru-baru nikah kan, baru-baru nikah. Ya, masih susah membedakan antara lajang sama ya, itu. apalagi ketika kita menikah, muda di lingkungan yang sama, terus tua juga di lingkungan yang sama. Nah, itu beratnya di situ. Jadi kita keluar ketemu orang yang sama, keluar juga ketemu orang yang sama itu. Nah, di situ saya berpikir, kalau saya seperti ini terus, jadi istri saya akan menjadi beban. Itu kan ukuran seperti dulu sebelum ada konten nih. Yeah. Nah, saya ambil itu aja nih. Ini juga bagus untuk dijadikan sebuah edukasi pelajaran bagi orang lain juga. Ya, edukasi pelajaran bagi orang lain. Kalau kamu pingin jadi orang tua, kamu harus ini nih, itu loh maksudnya. Itu pengalaman pribadi saya sih yang dijalankan dan hampir semua ya pengalaman hampir pribadi. Semua itu pengalaman pribadi. Karena istri saya dulu, saya sekarang cerita sama istri saya beneran kayak gini. Saya sedih loh kalau dengar istri ngomongnya kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Saya sedih sekarang. Maksudnya benar nggak saya seperti itu? Karena tidak sadar kan. Benar nggak saya seperti itu? Duga sepidan gitu. Ya. Tapi seiring dengan artinya boleh bilang konten ini membuat Made sedikit banyak juga belajar dan flashback ke introspeksi jadinya. Iya. Ya. Oke. Berarti boleh bilang ya istilah kerennya terselamatkan oleh konten itu jadinya. Ya, seperti itu. Ya memang seperti tapi saya juga sering karena di lingkungan muda seperti yang saya bilang tadi, muda di lingkungan itu, tua jadi juga di lingkungan itu akan sangat sulit melepas. Ya. Karena pergaulannya sama kan. Ketika kita tidak keluar, jadi paling. Itu sing pesu takut kurang barang anten senyap pesu. Nah, seperti itu. Karena dulu takut sekali dengan image itu. Bahasa saya pesu kurenan ngesap dan kurenan ngesap. Apalagi ada anak kecil kan, seperti itu. Tiga anak ya? Satu cowok, dua cewek. Satu cowok, dua cewek. Okay. Yang pertama cewek. Kalau tadi mungkin kita balik dulu nanti lanjut ke kontennya ini. Bisa diceritakan nggak awal, ya sekarang juga masih muda, tapi masih muda dulu. Ketika remaja atau apa, Made itu seperti apa? Atau mulai dari asal-usulnya dulu, Made dari mana? Made dari Karangasem kok, asli Karangasem, bukan dari desa ya. Lebih kecil ke desa, ke dusun jadi dari dusun ya. Lebih kecil dari desa. Lebih kecil dari desa, dari ke dusun ya. Dari situ aslinya Made di Karangasem, terus merantau ke Denpasar waktu Made cuma ndak tahu bangku kuliah, ibarat orang bilang sing tamat SMA. Ya, sing tayan nawang bangku kuliah saya tamat SMA, dulu kerja. Lo jadi nawang bangku kuliah? Kau ke kampus kita tulis ke tahun dia bangku kuliah. Ya gitu tamat SMA, terus Made merantau ke Denpasar. Terus itu panjang perjalanannya kok. Kalau kita ceritakan ya dari Karangasem ke Denpasar panjang deh. Lumayan. Nah, tapi gini deh, waktu itu memang nggak kepikiran sing deh apa deh cuma gaya sing lanjut kuliah atau apa bayang di waktu itu kan. Nah, dari dulu memang Made nggak pernah niat mau kuliah kok. Bukan tidak ada kesempatan tapi mulai singnya. Memang kalau orang tua sih pengen adanya kuliah, cuman Made berpikir karena masih gampang kan nyari pekerjaan dulu tanpa kuliah kan. Buat apa kita kuliah? Terus kuliah kita 4 tahun, buang-buang waktu, lebih baik kerja kan gitu. Ya, langsung nggak minta lagi uang ke orang tua gitu. Ya benar, Made kesini hampir 1 tahun di sini ketemulah sama Ko Andi Duarso. Ko Andi Duarso itu dulu sama Ko Andi itu gajinya per jam. Berarti masuk di Denpasar langsung ke video sama ketemu sama Ko Andi itu gajinya per jam. Cuman kerjanya itu Sabtu Minggu ada kerjaannya. Nah, selain itu nganggur jadinya karena ngikut Ko Andi sini deh jalan ke sana. Ada job baru. Ada job baru. Nah, karena sering udah mikir nih kalau seperti ini terus saya udah nanti akan tua kan, nikah, tua punya anak kan. Apa cagarang kan ya gitu kok. Nah, terus bilang sama Ko Andi Made mau kerja di salah satu minimarket di Bali yang nama itu. Made mau kerja di minimart. Nah, kerjalah di minimart selama 8 tahun. Dan di bagian apa? Dari kasir, staff, jadi kasir, jadi kepala toko, terus jadi kepala toko pegang 2 toko. Made di minimart dulu ya. Made salah satu orang pertama yang pegang 2 toko.
Sekaligus. pelopor, pegang 2 toko sekaligus. Yang dulu ya, terus pindah lagi naik. Jadi terakhir Made pegang di Minimart area Ubud, di toko area Ubud semua di situ. Nah, di situ adalah musibah yang kita alami bersama. COVID Corona. Gara-gara itu kena PHK. Kena dirumahkan sih, kena PHK. Istilahnya dirumahkan. Halusnya dirumahkan. Itu istilah kasarnya. Untungnya nggak dikoskan ya, dirumahkan ya. Dirumahkan. Untung masih punya rumah. Masih punya rumah. Kalau nggak dikoskan. Waktu itu begitu COVID kena itu udah kawin? Sudah menikah. Itu gimana pikiran waktu itu? Punya 2 anak lagi. Punya 2 anak, tiba-tiba di PHK, kengken perasaan. Ide lagu terus ide lagu pop Bali. Kalau perasaan semua yang bisa Made cairin semua aku untuk hidup. Pas pada masa itu, apalagi masa-masa itu sekian berbulan-bulan nggak jelas kan? Berbulan-bulan nggak jelas, terus ada panggilan lagi dari pekerjaan itu, disuruh kerja lagi dapat kerja sebulan untuk rapiin toko. Jadi Made yang buka toko, Made juga yang nutup toko. Pada masa COVID. COVID nutup ya itu. Kerja terus nggak kuat dah, nggak ada penghasilan di Denpasar. Balik lagi ke kampung. Oke. Balik lagi ke kampung. Adik nikah. Nah, semakin banyak orang di kampung nih. Ya. Jadi kalau di kampung kan, aku tahu sendiri kalau kita bangun jam 8 itu udah siang. Kalau di sini pagi kan. Kalau di sini masih pagi. Terus di kampung kebiasaan bangun jam 8, setengah 8, terus bangun mesti ngapain? Lihat ke depan ada kakak, lihat ke depan ada adiknya Made di sana di kampung. Lihat ke samping ada ipar, lihat ke samping lagi ada orang tua. Duduk ngobrol aja isinya terus penghasilan nggak ada. Ya gitu dah, Made cairin dulu. Cair semua jadi. Cairin dulu jadi cair semua, terus nelpon lah Ko Andi lagi. Sekian 8 tahun nih. 8 tahun nelpon Ko Andi lagi Made. Berarti waktu kerja di minimarket itu sama sekali putus dengan video ya? Putus dengan video. Bisa ikut jarang-jarang semakin karena Made sibuk juga di tempat kerja kan itu kan pasti kerja jam 8 misalnya pulang jam 4 itu terus rutinitas itu kan pasti. Jadi waktu luangnya hampir nggak ada jadinya gitu. Akhirnya setelah COVID pada saat COVID kontak lagi Ko Andi, terus ngikut Ko Andi selama berapa bulan. Nah diinfo lah sama Ko Andi, mau kerja sama temennya Kuko ya dapat gajinya segini. Ada sih yang penting dari waktu itu nggak mikir gaji sih kok. Yang penting Made bisa ada penghasilan di Denpasar, Made bisa bawa anak istri ke Denpasar lagi. Karena di rumah udah ya namanya juga di kampung ya. Karena kalau keseringan ketemu di kampung, orangnya sama itu aja, otomatis pasti ada wawasan atau apa lah pasti ada ya sedikit, maksudnya pasti akan ada kejadian lah misalnya. Ya sebelum itu terjadi ada kerjaan di sini ya udah kita ke Denpasar dengan yang penting kita cukup makan di Denpasar gitu. Jadi kerjalah Made di perusahaan itu. Terus Ko Andi sama Jowenanya Jero bikin Ganghan, diajak kerja lagi di Ganghan. Nah dari situ ketemulah sama Ko Adjano di sini kan jadinya. Oke, itu awalnya gitu. Tapi waktu tadi kan Made sempat cerita juga sebelum nanti kita cerita tentang kawinan. Dulunya kalau boleh dibilang Made itu orangnya karakter seperti apa? Berandal atau gimana? Nakal nggak? Dulu nakal kok. Kalau dulu Made sama dulu nggak tinggal sama orang tua kok. Maksudnya gimana? Kan di kampung? Di kampung. Kalau SMA dulu Made nggak tinggal sama orang tua karena orang tua punya rumah di selatan lah. Betul. Ada rumah lagi di baratnya, Made tinggal di situ. Terpisah gitu. Cuman kalau Made malamnya itu kadang-kadang nginep di rumah teman, kan orang tua nggak tahu di situ. Oke. Cuman ya membatasi diri jadinya gitu. Oke, nakalnya seperti itu. Ya. Terus kemudian ini nanti kaitannya ke konten itu tadi. Ketemu istri itu di mana? Ya ketemu istri dulu di Popis 2. Pas setelah bekerja? Setelah kerja ketemu istri. Istri dari mana? Istri kebetulan dari Karangasem tapi dari Tianyar. Jadi lumayan jauh sih dari kampungnya Made ke. Iya dari Tianyar, Antiga ke Tianyar lumayan kan jauh. 2,5 jam lah. Oke, ketemu di sana. Ketemu di sana. Nah, bisa diceritakan deh, siapa tahu ini jadi inspirasi lagu bagi teman penyanyi lain. Awal ketemunya jatuh cinta dan mengatakan iya sampai akhirnya bersedia tuh gimana dia jadi istri? Kan ketawa tuh. Kalau menceritakan tentang itu sebenarnya lucu sih kok. Cuman dulu kan Made
punya pacar di sana. Punya pacar. Terus Made pacaran sama dia, terus putus. Dia punya teman. Nah, Made cerita sama teman istrinya Made saat ini nih. Cerita, terus dia lah nyomblangin ke situ. Gitu. Dicomblangin. Dicomblangin tuh. Sing bani langsung berdidi, dia ngelih comblang kan? Karena kalau comblang tuh lebih asik kayaknya. Oh gitu. Lebih asik. Aman ditolak agak saruan Ya, gitu. agak saruan, sakit hatinya gitu. Kalau memang ditolak ya dikasih tahu sama ini ya udah gitu. Jadi ini tipsnya, kalau malu nembak tidak siap ditembak pakai comblang. Jadi malunya sedikit. Tapi Gitu. akhirnya yang membuat Made tertarik cocok dengan dia apanya? Ya tertarik cocok mungkin karena sama-sama. Sebentar, Kak, ini ada yang kurang nih dari saya. Ini penglihatannya saya nggak jelas lihat Made nih. Ya gimana deh? Itu kalau yang kecocokannya sih karena sama-sama dari Karangasem kan. Oke. Budaya sama adatnya nggak terlalu jauh berbeda kan jadinya. Sama-sama Sekar ya? Sekar Karangasem. Ya. Oke. Itu budaya sama adatnya nggak terlalu jauh berbeda gitu. Jadi jiwa untuk merantaunya sama gitu. Oh, dia juga lama merantau di Denpasar ya? Iya. Nah, baru lebih jelas sekarang. Oh, baru kelihatan. Oh, Made pakai baju hitam. Ada yang kurang tadi. Pas akhirnya waktu itu sama-sama merantau, membina rumah tangga. Kadang-kadang orang berpikir gini deh, nak berkeluarga tuh sing ngaluh gitu. Apalagi misalnya masih ya ibaratnya baru nak ngorang kan sebelum mapan dan segala macam. Yang membuat Made kuat tekad waktu itu untuk membina rumah tangga itu apa deh? Dulu sih karena umur sih. Memang bilang Made pikir Umur muni udah pantas. cukup sih, udah cukup kita pergi ke sana kemari. Kita pikir kita nikah aja. Oke. Terus karena lihat juga ada saudara-saudara nih yang nikah umur segini nih, punya anak sekian, prediksi lah punya anak sekian, kita udah bisa muda lagi. Niatnya Made sih seperti itu. Kalau kita nikah di umur, Made dulu nikahnya di umur 25. Umur 25 kalau kita nikah terus punya anak, anaknya udah besar, kita bisa muda lagi. Alas saja gitu. Kita bisa muda lagi kan, bisa menikmati lagi kan. Iya. Tapi nah, tadi Made cerita ketika awal pernikahan itu katakan sempat bukan kurang peduli kepada istri kan. Yang Kak tadi Made bilang kalau diingat Made merasa sedih gitu. Ya. Kengken cerita deh waktu awal-awal itu deh sampai Made berpikir gitu. Oke. Ini ya lumayan bingung sih sebenarnya. Bukan bingung, sedih. Bilang sedih. Ngapa deh? Sedih deh. Nangis ngapa deh? Saya siapin tisu deh. Nanti ambil tisu. Kalau tisu gak muat kok. Gini aja kok. Aduk aja ya? Kanebo. Oh, kanebo. Nah, Gimana ceritanya deh? gini, kenapa Made bilang itu menyedihkan? Karena Made dulu menikah nih. Membuang status kita dari muda menjadi tua. Itu kan nggak gampang nih. Ya. Karena pikirannya seperti yang Made bilang tadi, kita bergaul di lingkungan tua dan muda itu sama, itu sangat susah. Ya. Dan yang kita ajak juga saudara yang di kampung kan sama nih, lingkungan yang kita kalau kita merantau ke kampung juga orangnya sama kan. Nah di situ kalau kita menikah terus tua, kita belum siap nih biasanya. Kadang kalau kita di rumah yang nggak siap gini, kalau kita di rumah kita dibilang takut istri kalau kita keluar. Kalau kita keluar kita sebeng istri lah. Ya. Ya, sebeng istri. Nah di situ dilemanya di situ, kita harus misalnya kita harus bisa melepas. Kita harus bisa melepas yang mana mau kita pilih. Gitu. Tapi dulu yang kenapa Made bilang sedih, Made sempat memilih keluar aja. Ngapain? Karena saya hidup sama orang ini dari dulu kan gitu. Ya. Pemikirannya kan gitu. masa Keluar aja. timpal ke kalian lah. Timpal ke kalian, masa bilang ya saudara ini bakal kalian kan gitu. Nah itu yang Made pilih. Sedangkan sekarang Made nanya-nanya ke istri, dia lumayan menyakitkan bagi dia Dulu dia nggak cerita. Dulu dia nggak cerita karena Made ya bilang itu tadi. Made nggak mau peduli. Berarti kalau ada mengatakan laki-laki tidak bercerita, salah. Cewek juga tidak bercerita ya ternyata Dia ya. nggak cerita ke Made, kamu tuh gini. Dia Baru sekarang diungkapkan. Baru sekarang setelah mulai perjalanan ya 10 tahun lah. Setelah 10 tahun. Bukannya mengungkit mulai, ya, tapi mengingatkan mengingatkan. Cuman ya dari situ dah mulai pelan-pelan. Maksudnya, dari anak pertama masih nih, masih pengen bergaul sama, karena ngerasa masih muda nih, ngerasa masih muda. Udah mengumpul sekali dua kali minum gitu ya. Sekali dua kali minum. Tapi Made minumnya jarang sih dulu kok. Cuman yang bikin istri marah tuh Made main PS kok.
Main PS tuh. Main PS ya, bukan minumnya. Kan libur Tuh. libur masih kerja di tempat dulu, libur hari Minggu. Itu bayangin Made tuh punya anak, punya istri, terus sewa PS. Kalian main PS. Sewa PS, taruh di rumahnya teman tuh, kita sewanya harian. Bukan zaman, kita sewa harian. Main PS dari pagi sampai ketemu pagi. Itu. Nsap lah kuranan. Nsap lah gitu. Berarti tandong perang deh. Ya, itu pernah. Makanya Made bikin itu sangat menyakitkan lagi tuh. Tapi biar saya aja yang ngalamin yang lain enggak. Itu yang kemudian menjadi inspirasi konten-konten sekarang gitu deh jadinya. Gitu. Itu yang Made ambil. Waktu pertama kali bikin konten keluarga tuh dia nyambung yang tadi. Dalam tanda kutip minta izin komunikasi dengan istri itu gimana waktu itu? Waktu gimana maksudnya? Kan apalagi kan kalau melibatkan istri, melibatkan anak-anak. Kan dia waktu tuh orang ajak kurang di sini ke nyak yo dari model sih nyak berperan dan segala macam gimana? Itu sih Made nggak minta izin sih, cuman Made pertama-tama syuting diam-diam. Ajak dikit-dikit aja. Ajak dikit-dikit. Kita bikin ini nih, kamu di samping aja duduk. Kita bikin ini, kamu di samping aja duduk. Waktu sitkom itu mulai dah ajak dia, kamu mulai ada dialog deh. Ya, kamu harus bikin ini, bilang ini. Wah, lumayan kok. Selain saya nggak berani gertak dia. lumayan kengken tuh maksudnya. Selain lumayan ngajarinnya dia lumayan. Lumayan ngajarin itu. Kalau kita bilangin gini, kita pelanin suaranya nih. Kan udah kayak gitu tadi, malah dia yang lebih besar. Terus kalau kita besarin, dia ngambul gimana? Buang besar. Oh berarti aman syuting jak nak lain banyak gitu dia mau pak kurang sing ada pun gitu ya. Takutnya dia ngambul terus gimana kok? Kewas dengan konten gitu ya. Kalau istri ngambul, terus pagi ngambul, siang ngambul, malam ngambul. Nah, bahaya kan? Kalau pagi ngambul, sore ngambul, siang ngambul, dan sorenya udah nggak ngambul, itu lebih baik. Lebih aman. Kan gitu. Berarti waktu Made cerita nggak waktu ini jangan kini nyenam pang kini pang gitu. Ada komentarnya dia apa waktu awal? Ada sih, dia bilangnya seperti itu. Ya dari itu dah, Made kan bikin salah satu konten nih yang mengedukasi seperti sayang istri lah, bilang nah selesai konten itu dia bilang lah, dia cerita lah, dulu kamu nggak seperti ini, dulu kamu gini gitu. Lah masuk lah, jadi flashback ke kehidupan masa lalu gitu. Jadi anggaplah konten ini untuk menebus kesalahan pidaan kan ya, itu jadi gede. Gitu. Tapi ketika pertama kali dia merangkatkan konten ini, terus kemudian dilepas keluar, respon tuh kayak gini, entah di lingkungan, di keluarga, termasuk penonton umum. Kalau dari awal ya respon keluarga Made bikin konten ya. Dulu Made berharap sekali ketika kita bikin sebuah karya itu yang menghargai adalah paling tidak orang terdekat. Orang terdekat lah. Orang terdekat seperti saudara, terus lingkungan teman. Ternyata dunia tidak bekerja seperti itu. Kebalik jadinya. Kita harus bikin pengakuan dari orang lain dulu. Baru ke keluarga. Baru dapat pengakuan dari keluarga. Dan itu yang terjadi pada Made. Dan itu yang terjadi pada Made sekarang. Gitu. Justru yang lebih awalnya suka lebih tahu banyak orang luar. Orang luar. Made berharap dulu, penida bagikan lah, support lah, share bareng-bareng dari keluarga ternyata sih gitu. Ternyata nggak seperti itu. Justru orang yang jauh dulu share videonya, menyukai videonya, baru orang dekat yang bagus videonya, bagus ini. Gitu. Ada nggak waktu itu artinya komentar di medsos atau apa membuat Made akhirnya jadi berpikir semangat dan akhirnya lanjut gitu deh? Atau yang sebaliknya juga, nah gimana? Pernah sih Made bikin Made ambil yang negatif dulu ya. Ada salah satu komen dari bapak-bapak, mungkin dia bilang, dia paling cuman kontennya hasilnya seperti nggak aslinya lain gitu. Cuman Made karena semangatnya dulu, Made pengen komen nih. Udah balas gini. Marah lah. Terpancing. Terus jadi maunya terpancing. Jadi biarin aja nih, karena udah dikasih tahu sama teman-teman juga kalau ada komen yang negatif, biarin aja. Terus nggak Made balas, terus yang balas itu netizen nilenan. Semua ibu-ibu. Balik ibu-ibu. Semua ibu-ibu penontonnya itu yang balas seperti ini. Made cuma nonton ya cukuplah Pak. Nanti itu unik kerja medsos ya gitu dia. Kita kan perlu komen yang pendukung kita yang mengajarkan gitu biasanya. Ya, jadi dari sana berarti Made tahu penggemarnya lebih banyak ibu-ibu gitu emang. Ya. Terus yang positifnya itu Made sangat bahagia sekali ketika
ibu-ibu itu memposting ulang video Made dengan caption seperti ini loh Pak. Seperti ini loh Pak. Ini loh maksudnya saya Pak. Contoh. Ini loh maksudnya saya itu. Made senangnya di sana. Jadi Made berpikir ya video saya bisa bermanfaat bagi orang lain kalau dia tidak ngomong. Bukan sekedar monetize yang dikejar tetapi manfaat. Jadi orang itu nggak perlu ngomong. Dia pingin video ini yang ngomong ke suaminya karena Made pikir istri saya dulu nggak berani ngomong ke saya. Nah itu yang Made pikirin dulu, istri saya nggak berani ngomong sama saya karena mungkin salah satu hal yang dia nggak mau jadi gitu. Dan sekarang ini mewakili perasaannya gitu. Maro banding ngomong gitu. Nah, otomatis kan gini deh, setelah mungkin kalau yang saya lihat separuh lebih tuh FYP dia. Mungkin ada yang biasa, tapi kan banyak yang FYP juga. Artinya wajah Made juga secara umum di publik, walaupun bukan penyanyi apa, banyak orang tahu. Nah, ada nggak pengaruhnya, efeknya deh kemudian ketika Made pulang di lingkungan ke pekan hijau-hijau dan segala macam, ada nggak? Ya karena Made sering nganterin istri ke pasar sih. Sering tuh di pasar Made, yang bikin konten ini ya, beli ya. Made bilang terima kasih supportnya gitu. Saya bahan diskon. Kalau diskon mungkin dikasihnya kayak kasih potongan 1.000. Tapi ada mulai yang paling penting bukan hanya orang tahu efeknya itu dia, tujuannya itu gitu ya. Ya seperti tadi itu yang bikin bahagia itu ketika video kita dijadikan orang untuk ya hal yang positif lah. Gitu. Dijadikan contoh gitu ya. Ani paling kewah tuh ketika menggarap episode Chen ya. Pak Ten saya ada pengalaman paling rumit. Pengalaman rumit, iya ketika kita shot video, ada banyak orang samping kanan kiri, kita menghafal apa yang kita bilang, terus ada orang yang nyengir ketawa dikit, udah hilang, udah lupa nih, hampir nih, sampai istri bilang, dua video kenyal bowling tuh. Paling makhluk berapa lama tuh deh? Ya nggak lama sih, paling 30 menit. Cuman ya mikir ide yang harus kita bikin itu nggak kita bisa terka nih harus muncul sekarang nggak kita. Artinya sing ngidang di program bahwa tiap 2 hari sekali buat itu akhirnya nggak bisa. Nggak bisa kok. Mereka kan pikirnya harus ada momen, terus harus ada suasana cuaca juga harus mendukung. Terus kayak Made kan anaknya banyak nih. Nah itu yang banyak nih. Itu yang banyak nih. Kalau mau take terus mereka ribut kan tewa gitu. Itu sih berarti kadang-kadang terkendala anak juga kan gitu deh. Tapi kalau yang dari kalau boleh dibilang deh, ini kan setahun lebih udah kan jalankan konten kan, yang keluarga ini. Iya, setahun lebih. Nah, rencana ke depan nih mau diapakan lagi gitu deh? Ada nggak usulan dari netizen yang nonton juga bahwa ini apakah dikembangkan menjadi ya bukan sekedar reel pendek tapi juga misalnya bisa jadi seri misalnya atau apa gitu? Kalau itu sih kalau Made kan kalau bikin seri itu lumayan waktu, terus alat. Perlu tim kreatif. Tim kreatif orang-orangnya juga. Mari kita tanyakan ke bos ya Pak Jero ya. Gimana nanti Made mau bikin ke proposal gitu. Wah, ajukan proposal yang ada Pak Jero ya gitu ya. Gitu sih. Kalau dari keluarga gimana tanggapannya nih? Kalau dari keluarga sih, kalau dari orang tua Made kan orang tua mungkin orang tua zaman dulu ya. Dia nggak langsung mengasih tahu ini kamu kayak gini. Dia akan memberi bandingan nih. Ini baru bagus nih. Itu dia nggak akan menyuruh kita kamu harus jadi seperti ini. Tapi dia kan orang tua zaman dulu kan kayak gitu. Betul. Dia suka membanding-bandingkan agar kita bisa menjadi lebih baik. Gitu. Cuman gitu aja, ini baru lebih bagus nih, baru bagus nih. Gitu sih. Nah, tapi secara gini orang tua support gitu. Kan Liu nak berpikir cara jani deh di media di era digital nih. Pangali entah ibu-ibu siapapun itu kebanyakan pikir apa deh kayak waktu nge konten. Pikirannya apalagi tepuk timpalnya ada pamer konten mune penonton mune masuk sekian juta. Nah, kalau pengalaman deh, mungkin bisa sharing ke yang lain. Segampang itukah gitu deh artinya mendatangkan juta-jutaan itu deh. Atau pengalaman Made sendiri dari konten beregan kita belak-belakan aja deh. Artinya kita kan ingin mengedukasi, mencerahkan deh. Pangsing terlalu berharap tinggi, tahu-tahu belum kesampaian, kecewanya gitu deh. Bentar, Made minum dulu nih. Soalnya panjang ceritanya. Ada 3 kali lampu merah, 10 kali tikungan. Wah. Ya jadi gini, kalau terkait
Apa tadi pertanyaanku? Nah, kan gara-gara terkait dengan monetize gitu deh. Orang kan jadi berpikir, ini contoh misalnya konten Made ini FYP ini, pasti beliau bener manpes. Nah, kebanyakan kan orang berpikir pintas saja, nggak konten kan ya panggilan manpes. Nah, pengalaman Made gimana? Kalau mengejar monetize itu panjang. Apalagi dulu ya. Apalagi dulu kita harus 5.000 subscriber dulu, contohnya di Facebook ya. 5.000 subscriber. Kalau kita tidak tahu triknya, itu akan panjang. Kalau kita tahu triknya, itu jadi bisa lebih mudah. Bisa lebih mudah. Cuman kembali lagi, seberapa bagus kontenmu, seberapa besar peluangnya, kan gitu. Jadi konten juga menentukan. Konten juga menentukan. Jadi kadang banyak orang yang berpikir dia bikin konten seperti rekam, upload. Itu bisa meledak juga kan. Betul. Cuman momen apa yang dia rekam kan itu dulu. Ketimbang ada yang bikin konten, ada storyboardnya ceritanya seperti ini. Itu juga, itu kan lumayan panjang tuh buatnya. Bisa naik, bisa enggak juga kan seperti itu. Ada peluang itu selalu ada, baik yang konten yang panjang, yang pendek maupun yang direncanakan dan tidak sama peluangnya. Iya. Jadi kalau dengan masalah Kuku bilang tadi penghasilannya sekian, itu saya kurang percaya kok. Karena pengalaman sendiri kan, konten yang sampai 1 juta kali tayang belum tentu bisa menghasilkan banyak uang gitu. Ya karena kan ya dulu Pak Jero juga pernah berceritakan bahwa ketika proses algoritma itu juga segala macam 1 juta tapi waktunya panjang, kecil uangnya kan gitu kan jadi kan. Ya itu dah. Karena apalagi dengan saat ini kan banyak yang bikin konten-konten real yang hanya di bawah 1 menit, gitu, di bawah 2 menit gitu sih. Itu juga jadi itu apa juga tantangan jadi gitu. Tantangan kita. Kalau kita bikin konten panjang itu menarik nggak gitu. Malah ngebedin nanti ya, malah ngebedin. Itu kalau mau bikin konten panjang itu harus ada alurnya lah. Terus jadi mendegangkan sejauh mana, terus turun lagi, mendegangkan lagi, turun lagi, mendegangkan lagi. Udah berbicara alur ya. Ya, itu harus di gini sampai saat ini Made belum bisa saat ini. Makanya bikin reel. Mulai dari cara alurnya ada pengenalan, ada konflik, ada kemudian ya harus ada itu. Kalau nggak itu kan nggak. Okay. Kalau dari konten Made sendiri sejauh ini gitu, yang paling sukses itu masih ingat berapa deh penonton? Ada yang pertama sih 1 juta, ada 1 juta, ada 1 juta lah, 1 juta. Kalah dong Oke Made. Oke Made kan sengtain 1 juta. Bregan kan, udah lo 1 juta lo. Tapi kan cuma nggak sampai semenit. Semenit kalau ditonton. Ini yang gini ya. Kalau ditonton sampai akhir itu kemungkinan banyak penonton akan menonton sampai akhir juga. Nah, gitu. dari sana Made belajar nggak artinya bahwa ternyata penonton lebih suka konten yang model begini, cerita model gini. Dari yang 1 juta atau mungkin yang hanya puluhan ribu itu. Made berpikir gini. Gimana konten yang menarik menurut konten yang menarik adalah ketika kita bisa membuat orang yang menonton serasa ada di video itu. Orang cara apa istilahnya? Jadi ini memang saya nih, ini ya ini apa istilah anak muda tuh? Relate. Ya, relate banget saya, gitu. Gue itu banget gitu ya orang itu bilang. Itu yang paling gampang untuk membuat orang membagikan atau meng-save atau meng-share gitu lah. Itu alasannya berarti artinya Made berusaha mengambil yang real di seputar aja gitu dia jadinya. Oke. Nah, di luar konten Made kan juga ternyata nih kalau teman-teman perhatikan dicek beberapa kali wajahnya muncul di video klip penyanyi Bali. Dari sosok romantis pria yang tidak bertanggung jawab juga pernah ada yang segala macam. Itu gimana kelibatan sebagai model video klip deh? Itu sih karena mungkin kalau dibilang bakat juga enggak, karena keberuntungan sih. Iya kan, karena kita kerja di situ otomatis peluangnya lebih dekat untuk ke sana gitu. Coba kalau dulu Made masih kerja di minimarket terus ngelamar jadi bintang video klip, akan sulit gitu. Karena ada peluang gitu dia. Gitu sih. Tapi kalau Made sendiri lebih menikmati apa? Bikin konten apa dari model video klip? Dia yang saat ini yang Made yang ada-ada aja dulu. Kalau ada teman yang mau disupport, Made support. Oke. Itu sih. Artinya ketika bikin video klip itu juga
lebih karena pertemanan support Iya, teman karena gitu ya. support teman. Sing misalnya pasang tarif udah dia. Nggak pasang tarif. Jadi kalau teman-teman mau bikin video klip, kalau modelnya saya sama Koad itu free ya. Dia karena pertemanan gitu dia artinya kan. Nah kejang saya ajak selesai tepuk kan gitu dia modelnya. Karena itu yang Koad pertama kali bilang ya teman-teman kebanyakan ya penyanyi. Gitu. Kadang-kadang di kampung tuh mungkin nanya, dia bisa temenan sama ini. Ya kan kita kerja di sana. Dunianya ada di sana kan di itu sana, deh. gitu. Nah, video klip subah, konten juga subah gitu dan segala macam. Ada planning apa Bin ke depannya deh atau ide-ide apa deh atau nikmati yang sekarang nih aja dulu deh kesibukannya deh. Kalau Made dari dulu bisa sih memplanningkan. Cuman kadang-kadang nggak jalan sesuai planning. Tapi yang sekarang sih Made pikir yang penting kita jalan aja. Tapi jangan kayak air sungai itu nanti yang nyangkut itu diajak lain jalan, lagi. gitu. Yang penting kita jalan cuman bisa dipilih. Bisa dipilih gitu ya. Oke. Ada sejauh ini Made menikmati kesibukan sekarang gitu. Di samping kerjaan kantor masih sempat bikin konten juga ya, pergaulan dengan teman-teman juga iya kan gitu ya. Nah, selama berkecimpung di bidang ini, di bidang video dan segala macam, kenal dengan si A dari artis papan atas sampai papan kayu segala macam. Papan tulis ya? Papan tulis apalagi cuma nyamplek kan di tembok gitu deh. Ada pengalaman apa dia yang berkesan bagi Made gitu? Baik menarik maupun mengesalkan atau apa menghadapi banyak orang. Karena yang saya tahu bukan hanya dari penyanyi ya, pelawak juga ketemu iya, public figure lain juga iya gitu deh. Tapi salah satu pengalaman yang terkesan bagi Made gini, dulu Made ngefans sekali sama Blituk Widi. Dari Made dulu waktu SD tuh, kalau bayangkan SD dulu bacanya cuman BA jadinya CA gitu. Made pegang sampul kaset itu sampulnya Beli Widi. Melajah macam sambil melajah mengening itu gimana caranya aku? Ketut Widi ada ini cerita menarik tuh. Jadi ternyata banyak orang yang bukan banyak. Salah satu contoh orang bisa belajar baca gara-gara sampul albumnya Widi Widiana gitu. Ya, gitu kan. Ini tuh sesapi putih atau apa tuh? Pokoknya Pol 1 kok. Pol 1 kan masih pakai sampul gini tuh. Oh, yang volume 1 berarti yang di Maharani ya. Yang terus nengantos mati jangan-jangan tuh. Oke. Nah, kemarin kan kebetulan Made jadi kru syuting, terus dia syutingnya di Karangasem. Nah, Made bilang sama Koko nih, Ko, bisa nggak Blitut ajak Made ke rumah nih? Terus pengen ngajak ke rumah. Dengang pok gitu. Ya, dengang bahwa kita bisa jadi temenan nih gitu. Dari dulunya Made ngefans bisa ngajak ke rumah itu kan sesuatu banget kok, apalagi nggak bayar kok. Widi Widiana mau. Dan dia dibolehin lah sama Koko. Terus Koko yang ngomong gimana mau. Oh, boleh katanya deh, mau katanya deh. Senengnya minta ampun itu kok. Karena kita samping itu gratis dan fans kan. Terus kalau orang kan butuh berapa juta untuk ngadirin ini kan. Itu sih. Paling nggak jadi orang jadi respect lah. Ya. Oh, Made lumayan juga pergaulannya kan gitu orang jadi dia gitu ya. Ya, mana yang itu ngefans apalagi sama Bode dulu teman-teman kru semua lah Koko bisa hadir ke rumah. Kalau yang ngeselin ada tuh. Nggak usah nyebut nama. Kalau yang ngeselin mungkin. Kalau ngeselin sih kalau di dunia syuting sih ketika syutingnya udah jauh, ada alat ketinggalan. Nah, itu yang mungkin kesal. Kain gitu deh. Itu pernah tuh. Terus di pending harus nyari alat atau ngakalin di lokasi? Biasanya diakalin, kalau nggak bisa diakalin, ya kita ambil lagi. Tunda lagi gitu. Aman tongas Pak, aloh dia. Apalagi kalau teman-teman tahu Pantai Dingin kok ya. Parkir kan jauh dari pantai itu. Baterai ketinggalan di situ, baterainya habis, nggak diambil. Dari parkir ke syutingnya. Parkir ke syutingnya berapa? Terus jalannya gini lagi. Patut lah nak cara ke air terjun loh. Uli parkir ke air terjun mekutang di parkiran nih. Itu dah. Mantap pengalaman jadi. Tapi artinya menikmatilah dunia itu dia gitu dia. Nah, yang terakhir deh. Nah, sebelum yang terakhir kok. Apa? Made nanya sekarang. Kapan lagi nanya sama kok Adriana ya? Balik deh, Made deh. Jadi gini kok. Made kan nggak tahu bangku kuliahan seperti apa. Dan sekarang Made bilang selamat dulu sama kok. Wah, selamat siang. Atas gelarnya dokter ya. Dokter, oke ya. Selamat Koad. Terima kasih. Bagaimana pengalamannya itu kok dari kuliah sehingga jadi dosen sampai mencapai gelar dokter?
ini ceritanya bakal panjang deh. Nanti mungkin bisa episode lain ya. Tapi secara Secara sepintas, sepintas saja. mungkin patuh deh cara nak lainnya deh. Saya juga bingung waktu tamat SMP di Pupuan. Terus kemudian SMA waktu itu kan masih pakai rayon. Sekolah dapat di Tabanan. Masuk rencana SMA 2 Tabanan, Singman. Berpikir, Podijo dek masuk. Justru disarankan sama kakak masuk di Denpasar. Sekolah di swasta. Swastanya dikenal sekolah swasta yang favorit waktu itu dan ketat, Swastiastu atau sekarang Santo Yosef. Di itu masuk jurusan apa cuma IPA yang bisa. Saya paling penakut dengan darah segala macam, praktek biologi tidak bisa, hitung-hitungan kuat, hanya jambil jurusan IPS. Ngalir kan masuk. Tamat SMA bingung. Kuliah apa deh jemaah kan gitu deh. Kuliah bingung apa jemaah. Akhirnya pikir, asana beli masuk fakultas hukum. Terus kemudian deman waktu itu membalik film Andi Lau jadi hakim, keren asana dia hakim. Masuk fakultas hukum. Segitu aja deh ngalir masuk fakultas hukum, begitu tamat manikal jadi pengacara. Ternyata banget jawaban gini dosen waktu itu bertanya, ini pertanyaan saya masih ingat sampai sekarang. Dia nanya gini, seandainya kamu besok jadi lawyer sebuah bank, terus kamu disuruh menghadapi seorang klien yang punya kredit, jatuh tempo tidak bisa bayar, sita jaminannya rumah. Yang jalan adalah klien. Pergilah kamu ke rumah itu. Ternyata kamu sampai sebuah rumah sederhana di tengah gang. Ada seorang bapak yang sedang sakit-sakitan di tempat tidur dan 3 anak kecil yang belum makan. Pertanyaannya simpel aja. Kamu sita nggak rumah itu? Jujur aja saya mikir lama deh. Berat dari pengacara. Kalau dipikir secara hukum, nggak peduli kamu miskin atau tidak, punya atau tidak, sakit atau tidak, kamu berhutang, kamu berjanji, selesaikan. Kan gitu prinsipnya. Tapi ternyata jiwa saya nggak bisa setegas itu. Akhirnya ini berat dari pengacara. Udah dari hakim gitu begitu. Nggak malah saya jadi hakim. Ternyata ditolak gara-gara waktu itu keluar aturan baru, tinggi hakim minimal 160 cm. Tinggi saya 159. Hanya selisih 1 cm. Ngambul saya waktu itu, jujur saya bilang ada sengerambang hukum bener kayak gini-gini. Kebetulan waktu itu saya udah belajar nulis di Bali Pos. Wartawan, Pak Yu. Oh iya. Dari wartawan, terus sambil dari wartawan sering ke sekolah-sekolah wawancara, akhirnya mulai diminta ngasih materi pelatihan. Dikenal karena bisa ngasih materi pelatihan, bisa ngajar, ketemu teman, ya ngajin di ini ada lowongan dosen. Jadilah saya dosen. Udah, jadi dosen udah tiba-tiba ada aturan. Dosen minimal harus S2. Masuk S2. Untuk tamat S2, jenjang karir kan harus berlanjut. Masa mentok S2 kan, aman mentok S2 berarti nanti tamat, nanti sampai akhirnya saya finish nanti jabatannya paling pol misalnya cuma bisa jabatan lektor kepala golongan sekian. Ini namanya sakit ben manipuan, ada rezeki kan. Orang bilang Asung Kertuaran Geraha tiba-tiba jadi profesor bisa, tapi syaratnya kan harus kalau bisa misalnya S3. Masuk lagi kebetulan ada yang mengulurkan tangan, mau nggak kuliah lagi? Saya bantu separuh biayanya. Gitu. Walaupun nggak full ya, tapi kan lumayan. Ya. Masuklah lagi, jadilah dokter gitu. Jadi kuliah ngajar itu kalau saya amati dari sekarang, semuanya kayak Made bilang tadi, ikuti aja, ngalir aja. Berarti seperti Made bilang tadi itu planning ada, cuman kadang-kadang planningnya nggak sesuai, belok aja jalan. Belok aja, begitu belok ya udah belok gitu. Orang cita-cita jadi dosen, sih nggak ada cita-cita jadi dosen. Cita-cita jadi wartawan, sih masih itu cita-cita. Cita-cita saya tahu nggak dulu waktu kecil, saya suka nonton film. Cita-cita saya, mani begede, enak asal dong lah gedung bioskop pendidik. Puas-puasan membalik pendidik, film pendidik. Itu cita-cita saya deh. Gitu ya, benar deh dibilang. Jadi kita mengalir aja. Persis seperti prinsip Made tadi. Ya kalau memang kita bilang nanti di mana kita akhirnya kita dibawa ke sana oleh jalan nasib, udah kita nikmati aja gitu. Nikmati nasib betul. Itu deh cerita saya. Nah, pemungkasnya yang saya bilang tadi, Made sudah cerita tadi tentang dunia perkontenan, lagu pop Bali dan segala macam. Nah, sebagai penutup,
ini bukan saran sih, biar bukan nasihat atau apa, tapi apa kira-kira tips yang bisa Made bagikan, baik kepada teman-teman konten kreator, atau mungkin kepada teman-teman penyanyi Bali yang baru atau apa berkaitan dengan video? Kalau berkaitan dengan video, Made nggak ahli di bidang video sih. Cuman gitu aja sih kalau Made bilang sih, sayangi istrimu. Jangan sampai dia cerita ke orang lain karena itu berat. Lebih baik istrimu bercerita kepada dirimu sendiri. Waduh, Made nggak jawab banyak, tapi dengan satu kata-kata bijak itu tadi dia. Oke, sayangilah istrimu, jangan sampai dia cerita kepada orang lain. Karena mendingan cerita kepada mendingan cerita kepada kita daripada kepada orang lain. Oke, mantap banget deh. Kita tunggu konten-konten kreatifnya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi lagi ya. Dan semoga keluarganya tetap sehat selalu dan makin banyak yang terinspirasi dan cerita tadi ya. Dan yang paling tetap, jangan lupa salam secangkir kopi hangat.